Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aulia Syamjaya. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bunyi dan cahaya yang ada pada bab 4. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium. Gelombang bunyi merupakan contoh gelombang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar dan energinya merambat ke segala arah di dalam ruangan. Bunyi dapat merambat dan dipantulkan, dan bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas atau udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari bunyi. Bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan atau refleksi, dapat dibiaskan atau refraksi, dapat dilenturkan atau difraksi, dan dapat dipadukan interferensi. Pertama, pemantulan gelombang bunyi refleksi. Gelombang bunyi dipantulkan jika mengenai bidang pantul yang keras. Jenis pemantulan bunyi ada dua, yaitu gema dan gaung. Gema adalah pemantulan bunyi yang terjadi setelah bunyi asli, sementara gaung adalah pemantulan bunyi yang terjadi sebelum bunyi asli habis. Pada gaung akan terjadi tumpang tindih antara bunyi asli dan bunyi pantul sehingga bunyi menjadi tidak jelas. Yang kedua ada pembiasan gelombang bunyi atau refraksi. Nah, kalau ini gelombang bunyi akan dibiaskan atau dibelokkan ketika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Perbedaan kerapatan akan berpengaruh pada perbedaan cepat rambat gelombang dalam medium. Ketiga atau yang C, ada pelenturan gelombang bunyi atau difraksi. Nah, kalau ini ketika gelombang bunyi merambat ke segala arah akan berbentuk lingkaran-lingkaran yang disebut muka gelombang. Jika muka gelombang membentur celah sempit, gelombang akan dilenturkan sehingga tetap mampu melewati celah tersebut. Difraksi ini yang menjadi alasan kita masih mampu mendengar percakapan seseorang di ruangan yang berbeda dengan kita karena adanya gelombang yang menembus celah-celah kecil pada ruangan tersebut. Nah, sedangkan yang D atau yang pemaduan gelombang bunyi atau interferensi. Nah, pada prinsip interferensi ini berawal dari superposisi gelombang. Proses interferensi merupakan pemaduan dua atau lebih gelombang yang akan menghasilkan gelombang yang baru yang sifatnya perpaduan dari gelombang penyusunnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cepat rambat gelombang bunyi. Kecepatan cahaya di ruangan hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 m/s, sedangkan bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa. Kecepatan bunyi menyesuaikan mediumnya. Kecepatan bunyi di udara akan berbeda dengan kecepatan bunyi di air. Nah, cepat rambat bunyi ada 3 medium yang berbeda. Pertama, cepat rambat bunyi dalam zat padat. Cepat rambat gelombang bunyi pada zat padat dipengaruhi oleh modulus elastisitas dan kerapatan medium. Cepat rambat atau laju gelombang dalam zat padat dirumuskan dalam persamaan berikut ini. Ini rumusnya. Nah, selanjutnya B, cepat rambat bunyi dalam zat cair. Cepat rambat bunyi dalam zat cair dipengaruhi oleh modulus bulk dan kerapatan medium yang dirumuskan sebagai berikut ini.
Yang ketiga, cepat rambat bunyi dalam zat gas. Menurut Laplace, cepat rambat bunyi dalam gas mengikuti proses diabatik. Nih, seperti ini. Berdasarkan persamaan tersebut, cepat rambat bunyi dalam gas ideal dirumuskan sebagai berikut. Adapun cepat rambat bunyi di udara dirumuskan sebagai berikut. Dan berikut merupakan penjelasannya. Klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya sebagai berikut. Yang pertama ada infrasonik. Nah, infrasonik ini sendiri adalah gelombang bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar manusia. Pada frekuensi ini, bunyi hanya dapat didengar oleh binatang tertentu, misalnya jangkrik gitu. Yang kedua atau yang B ada audiosonik. Audiosonik ini adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Frekuensi gelombang bunyi audiosonik berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Rentang frekuensi ini dinamakan jangkauan pendengar. Nah, selanjutnya ada C atau ultrasonik. Nah, ultrasonik ini sendiri, gelombang ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, bunyi pada frekuensi ini juga tidak dapat didengar manusia. Binatang yang dapat mendengar bunyi ultrasonik antara lain yaitu ada anjing dan kelelawar. Nah, selanjutnya ada nomor 4 yaitu efek Doppler. Efek Doppler terjadi ketika pendengar atau sumber bunyi atau keduanya bergerak sehingga pendengar mengalami selisih frekuensi antara frekuensi sumber dengan frekuensi yang diterima. Gejala efek Doppler meliputi frekuensi yang diterima pengamat lebih besar atau lebih kecil. Frekuensi relatif yang diterima pendengar mengikuti persamaan berikut. Ini. Selanjutnya ada intensitas dan taraf intensitas bunyi. Intensitas gelombang atau daya persatuan luas didefinisikan sebagai laju perpindahan energi dari gelombang yang berpindah melalui suatu satuan luas A yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Kenyaringan bunyi dapat ditentukan dengan besaran intensitas. Intensitas adalah daya rata-rata persatuan luas yang datang tegak lurus terhadap arah perjalanan intensitas bunyi yang dihasilkan sumber bunyi. Intensitas bunyi dapat ditentukan sebagai rumus berikut. Selanjutnya ada pelayangan bunyi. Apabila dua buah gelombang dengan frekuensi sedikit berbeda dan merambat ke arah yang sama serta mengalami superposisi atau penjumlahan atau penggabungan secara linear, akan terjadi interferensi yang menghasilkan kenyaringan bunyi yang berubah-ubah secara periodik. Peristiwa ini dikenal dengan pelayangan bunyi. Yang terakhir ada resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar dengan frekuensi yang sama atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi yang lain. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi bunyi pada kolam udara dapat menghasilkan bunyi menyaring. Rumusnya sebagai berikut ini. Ada gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruangan tanpa medium. Berdasarkan beberapa teori tentang cahaya yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, menyatakan bahwa cahaya bersifat sebagai gelombang. Karena cahaya sebagai gelombang, cahaya dapat mengalami pemantulan refleksi
pembiasan atau refraksi, pemaduan atau interferensi, pelenturan atau difraksi, penguraian atau dispersi, dan pengutuban atau polarisasi. Pertama ada pemantulan cahaya atau refleksi. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang mengkilap. Salah satu contoh permukaan yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh Slenius pada tahun 1591 sampai 1626. Bunyi hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. A. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. B. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. 2. Ada pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati bidang batas dua medium rambatan yang berbeda. Hukum pembiasan cahaya sebagai berikut. A. Berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada dalam satu bidang datar. B. Perbandingan antar sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Yang ketiga ada penguraian cahaya dispersi. Yang ketiga ada penguraian cahaya atau dispersi. Spektrum cahaya diperoleh dengan menguraikan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Salah satu caranya dengan mendispersikan cahaya putih yaitu dengan melewatkannya pada sebuah prisma segitiga. Cahaya putih diarahkan ke prisma. Cahaya tersebut akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Setiap panjang gelombang memiliki indeks bias yang berbeda-beda pula. Yang keempat ada pelunturan cahaya atau difraksi. Difraksi cahaya adalah pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Yang pertama ada difraksi cahaya pada celah tunggal. Kedua ada kisi difraksi. Nah, kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan sejajar yang berjarak sama. Ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui kisi, didapat pola pita-pita terang yang lebih tajam dibanding dengan pola interferensi yang dihasilkan oleh celah ganda Young dan difraksi cahaya celah tunggal. Rumusnya sebagai berikut. Dulu penjelasan materi bab 4 bunyi dan cahaya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.